Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Anak-anak sudah sarapan? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Anak-anak, kita pembelajaran. Mari kita berdoa. Silahkan dipimpin berdoa teman-temannya. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mas Rizky bantu untuk memimpin berdoa. Nah, anak-anak, ini yang hadir sudah lumayan ya, sudah banyak. Ada Mbak Sally, Mas Rizky, Mbak Nakaisha, Mbak Lydia, ya. Ada Mas Devian, Mas Petra, kemudian juga ada ini Berliana Putri. Hari ini kita akan belajar tema 9. Kayanya negeriku, subtema 1, kekayaan sumber energi di Indonesia, pembelajaran 1. Bukunya sudah disiapkan? Disiapkan tema 9. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini pertama yaitu sumber energi air dan listrik. Kemudian yang kedua, hubungan manusia dengan lingkungan. Yang ketiga, kita akan belajar tentang wawancara tentang manfaat lingkungan bagi orang-orang di sekitar. Terlihat. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Apa nama gambar A? Gambar A itu apa ya? Mbak Sally. Bisa mendengar Mbak Sally? Gambar A gambar apa ya? Ya, gambar bendungan. Kemudian Mbak Nakaisha. Manfaat dari gambar A. Manfaatnya apa ya? Gambar A ini apa tadi? Waduh. Mungkin Mbak Lydia ingin membantu. Manfaat dari gambar A itu untuk apa? Ya, ini adalah waduk ya. Nanti manfaatnya yaitu salah satunya untuk PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Selain itu juga digunakan sebagai tempat wisata, juga untuk tempat perikanan ataupun tempat karamba. Gambar A itu waduk ataupun PLTA di Wonogiri. Gambar B itu alat elektronik. Hubungannya apa ya, Mas? PLTA dan elektronik. Hubungannya apa, Mas Devian? Iya, tepat sekali. Barang-barang elektronik memerlukan listrik untuk dapat digunakan. Kemudian, bagaimana kebiasaanmu dalam menggunakan listrik? Mbak Rana Aisyah. Iya. Ya, untuk menyalakan benda-benda elektronik ya, tentunya seperti kulkas. Kemudian lampu itu membutuhkan listrik. Yang pasti penggunaannya itu harus hemat. Nah, selanjutnya, anak-anak, mari kita melakukan tanya jawab ini. Nah, malam ini lingkungan tempat tinggal Beni gelap gulita.
Hujan sejak sore disertai angin kencang dan petir. Putus-putus. Oh iya, Mbak Sally bisa dibantu untuk Mati memberikan gardu listrik Bani. Oh begitu, dari manakah suplai listrik di rumah kita ini, Ayah? Suplai listrik rumah kita ini berasal dari gardu induk Semarang. Kali. Benar, Bani. Listrik termasuk sumber energi. Sumber-sumber energi yang dapat menghasilkan listrik hanya tenaga air, uap, panas bumi, atau nuklir. Sumber energi diubah menjadi tenaga listrik di sebuah pembangkit listrik. Sumber energi listrik tersebut akan habis. Oleh karena itu, kita harus benar-benar bijak memilih. Ya, terima kasih telah dibantu untuk membaca. Perhatikan cara kerja mesin berikut ini. Ini adalah alat ataupun mininya, bukan yang PLTA yang besar, tapi ini adalah pembangkit listrik tenaga air yang kecil, hanya simulasi saja seperti ini. Ada turbin air, kemudian ada air yang mengalir, ada turbinnya, kemudian ada generator. Nah, anak-anak, untuk lebih mendalami materi ini, mari kita baca teks berikut ini. Nah, air dan listrik. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Kegiatan kita sehari-hari seperti dan peralatan lainnya. Ya, terima kasih Mbak tadi Mas Devian dan Mbak Lydia. Jadi PLTA ataupun listrik sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana listrik itu dapat kita dapatkan? Yaitu dengan adanya PLTA. Nah, PLTA ini memanfaatkan air. Jadi PLTA tidak dapat bekerja jika tidak dapat air. Nah, anak-anak, jadi cara kerja PLTA yaitu air yang ada di waduk atau bendungan dialirkan pada turbin. Kemudian turbin ini nanti akan bergerak. Kemudian gerakan turbin ini akan membangkitkan energi yang ada di generator. Nah, energi listrik yang ada di generator ini akan disalurkan ke rumah-rumah warga, lingkungan sosial. Ini adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, berikut fungsi lingkungan bagi kehidupan. Nah, perhatikan yang pertama yaitu ada lingkungan sebagai tempat mencari makan. Nah, contohnya di sini ada nelayan yang memperoleh makanan ataupun nafkah dari laut. Sering kita bersihkan ya, secara gotong royong ataupun secara mandiri. Kamu telah membaca bacaan yang berjudul lingkungan. Sekarang carilah informasi mengenai manfaat lingkungan dari orang yang ada di sekitarmu. Carilah informasi dengan cara bertanya ataupun melakukan wawancara. Nah, anak-anak, cara melakukan wawancara yang pertama yaitu membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu memilih narasumber. Narasumber itu apa ya? Narasumber itu yaitu orang yang akan kita gali informasinya ataupun orang yang akan menjadi sumber dari informasi kita. Kemudian apa saja ya yang telah kita pelajari hari ini? Sumber energi air dan listrik, wawancara tentang manfaat lingkungan bagi orang-orang di sekitar. Ya, terima kasih Mas Zafran telah memaparkan materi yang kita pelajari hari ini. Sekian dari Bu Fitri. Siapa yang ingin memimpin berdoa?
Coba ini ada Mas Devian. Mas Devian, tolong dipimpin berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Devian telah dipimpin berdoa. Nanti kalau ada pertanyaan dalam mengerjakan soal-soal, tadi soalnya ada 2. Ada yang LKPD, ada juga yang soal evaluasi. Kalau LKPD yang seperti ini. Nah, ini LKPD. Nanti anak-anak dapat mengerjakannya, ditulis saja. Sekian dari Bu Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat melakukan aktivitas. Berangkat.